Belasan pedagang yang merupakan penyewa kios di Pasar Lama, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan mendatangi Polsek Batu Raja Timur, Polres Ogan Komering Ulu pada hari ini Jumat 3 April tahun 2026. Kedatangan para pedagang penyewa kios Pasar Lama Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan ini didampingi oleh 4 orang advokat, yakni Hari Kurniawan SH, Rahmat Hidayat SH, Himawan SH, dan Mardani SH. Kehadiran mereka merupakan tindak lanjut atas laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh 2 orang penyewa kios sebelumnya. Dalam keterangannya, Advokat Rahmat Hidayat menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menerima dan melayani para pedagang dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dalam melindungi serta mengayomi masyarakat. Saat ini, proses hukum masih berada dalam tahap penyelidikan. Pihak kepolisian tengah mengumpulkan keterangan dari para saksi serta barang bukti guna mengungkap secara jelas peristiwa yang terjadi. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengerusakan fasilitas kios, termasuk gembok dan pintu kios yang diduga dirusak dan dibuka secara paksa oleh oknum tertentu. Pihak kuasa hukum menilai tindakan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan diduga dilakukan secara sengaja dengan didukung sejumlah alat bukti serta keterangan saksi. Selain itu, kuasa hukum juga menegaskan bahwa apabila terdapat sengketa terkait penyewaan kios, seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata di pengadilan, bukan dengan tindakan sepihak yang berpotensi masuk ke ranah pidana. Para pedagang penyewa kios berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan objektif dan transparan, serta segera menemukan titik terang demi kepastian hukum bagi semua pihak. Siap, terima kasih Bung Agus. Hari ini hari Jumat tanggal 3 April tahun 2026. Alhamdulillah kami bersama klien kami dan beberapa pedagang pasar daripada Pasar Atas Batu Raja kembali mendatangi Polsek Batu Raja Timur, dan alhamdulillah hari ini juga kami sangat dilayani oleh kepolisian, dalam hal ini Polsek Batu Raja Timur. Jadi masyarakat tadi diterima dengan baik, dilayani, diayomi, dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa memang tugas polisi adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada Polsek Batu Raja Timur, ada Bapak Kapolsek, Bapak AKP Azwan, dan juga ada Kanit Reskrim tadi Ibda Andi, dan juga beberapa anggota Polsek di SPKT dan Reskrim. Sangat luar biasa Mas Agus, sangat luar biasa, patut kami apresiasi. Lalu yang kedua, kami ingin menyampaikan juga bahwa kami mendampingi klien kami ini terkait dengan adanya dugaan peristiwa pidana pengerusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum, ya, di mana hari ini proses hukum masih dalam tahap penyelidikan. Lagi tahap penyelidikan, dimintai beberapa keterangan-keterangan, interogasi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa cepat menemukan titik terang dan ditemukannya minimal 2 alat bukti serta barang bukti yang kuat dan terang, seperti itu Mas Agus. Jadi sejauh ini para pedagang kan memberikan alasan dari tempat lawyer yang datang tadi di Polda Batu. Kira permasalahan apa aja Pak yang terjadi di Tunda Pasar Kampung yang dialami para pedagang? Oh siap, baik. Sebenarnya kalau kami dari sudut pandang kami itu ada empat hal Mas Agus ya. Namun hari ini kami fokus kepada satu hal dulu Mas Agus. Kami fokus kepada satu hal karena
harapan kami tetap segala sesuatu itu kita harus benar-benar bisa membuktikan suatu peristiwa pidana ini. Maka ada istilah di dalam hukum itu, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya, artinya di situ kita benar-benar harus teliti, Namun dalam perkara ini kami melihat sangat terang, Mas Agus, sangat terang. Jadi mens reanya, niat jahat itu sangat terang. Kenapa seseorang itu berani secara bersama-sama merusak, menggrendel dengan grendel gembok yang milik gembok itu bukan milik mereka. Nah, jadi mens reanya sangat terang, niat jahatnya. Lalu yang kedua, actus reus. Actus reus ini perbuatan melawan hukum. Nah, secara bersama-sama menggrendel gembok yang bukan milik dia dan pintu itu tadi merusak, membuka paksa. Itu juga sangat terang, Mas Agus. Lalu yang ketiga, dolus. Dolus ini adalah kesengajaan. Ya, jadi oknum-oknum pelaku ini dengan sengaja melakukan itu yang sangat kami sesalkan. Kenapa berani melakukan perbuatan yang jelas-jelas itu adalah perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Itu. Lalu yang kedua, Mas Agus, terkait dengan pembuktian dalam peristiwa pidana, adanya minimal 2 alat bukti juga kami melihat sangat terang, Mas Agus. Di situ ada keterangan saksi yang mohon maaf lebih dari 2 yang benar-benar mengetahui. Lalu di situ juga ada barang bukti seperti misalnya gembok yang dirusak, pintu yang dirusak. Sudah ada 2 alat bukti ini, Mas Agus, karena di dalam undang-undang KUHP baru ini pasal 285 itu ada 8 alat bukti sekarang, Mas Agus. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat, bukti petunjuk, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang bisa dijadikan alat bukti yang relevan seperti itu. Artinya dalam perkara ini saya bersama tim ini, Advokat Heri dan 2 tim pengacara lainnya itu berkeyakinan bahwa hari ini sudah ditemukan minimal 3 alat bukti, bukan 2 alat bukti. Minimal 3 alat bukti. Karena barang bukti itu sekarang sudah menjadi bagian daripada alat bukti sesuai dengan pasal 285 KUHP tadi. Ada 8. Nah, itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, keyakinan hakim atau pengamatan hakim. Lalu yang terakhir adalah semua yang relevan dijadikan alat bukti itu bisa dijadikan alat bukti. Jadi ada 8, Mas Agus. Itu yang perlu teman-teman diketahui. Lalu yang terakhir, Mas Agus, saya juga mau menyampaikan seperti ini. Kita harus melihat suatu kasus itu, kita pilah dulu. Ini adalah perbuatan perdata atau perbuatan pidana. Kalau dia perbuatan perdata, itu penyelesaiannya melalui mekanisme perdata. Contoh, dalam kasus ini yang kami lihat ini adalah mirip-mirip dengan wan prestasi, kira-kira seperti itu. Adanya tertunda pembayaran yang dilakukan oleh penyewa. Nah, di mana ini adalah peristiwa perdata. Harusnya oknum-oknum ini tadi ya itu melakukan upaya hukum perdata dengan melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan perdata diputus oleh hakim pengadilan, lalu ada penetapan di situ untuk mengosongkan. Nah, seandainya itu dilakukan, maka tidak ada pelanggaran hukum pidana yang terjadi. Lalu yang kedua, perbuatan merusak gembok atau merusak pintu, itu jelas perbuatan pidana. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan perdata, jelas sangat terang. Itu adalah perbuatan pidana sesuai dengan yang diatur di dalam pasal, kalau yang lama itu 406, mungkin kalau yang baru ini kalau tidak salah pasal 521. Undang-undang KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 kayak itu ya. Oke, seperti itu, Mas Agus. Jadi analogi lain, contoh lainnya terakhir ini, Mas Agus. Si A dan si B. Si A mempunyai hutang kepada si B. Itu adalah perbuatan perdata. Karena syarat sah perjanjian itu pasal 1320 sepakat cakap klausul yang halal suatu hal tertentu. Maka sah perikatan hutang piutang antara si A dan si B. Si B selaku peminjam ini bertele-tele tidak mengembalikan uang si A, maka datang si A ke rumah si B. Datang ke rumah si B, membawa batu, melemparkan batu itu ke kaca, sehingga rumah si B ini kacanya pecah. Nah, ini adalah 2 perbuatan yang berbeda. Si A dengan si B mempunyai hutang, ya si B ini tadi berhutang kepada si A, itu perbuatan perdata. Maka langkah upaya hukum itu adalah gugatan perdata ke pengadilan negeri. Lalu perbuatan si A mendatangi rumah si B dengan membawa batu, melemparkan batu ke kaca, pecah kaca, maka itu adalah perbuatan perdana. Perbuatan pengerusakan, tidak bisa dikatakan itu perbuatan perdata. Tidak ada, sangat terang. Seperti itu, Mas Agus. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Yat. Siap, sama-sama Bung Agus. Masalah ini cepat selesai tentunya ya. Siap, terima kasih kembali. Siap.